Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Isra ayat 24. Di sini kita akan belajar tentang idgham mutaqaribain. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam ayat ini kita menemukan idgham mutaqaribain ya. Yang contohnya itu adalah lam bertemu dengan ro dan qaf bertemu dengan kaf ya. Mutaqaribain itu artinya berdekatan. Apabila kita menemukan lam bertemu dengan ro, karena hurufnya ini adalah berdekatan, maksudnya adalah berdekatan makhraj dan sifatnya. Tentunya sifatnya berbeda, makhrajnya juga berbeda, tapi dia itu berdekatan saja. Jadi makna mutaqaribain itu adalah berdekatan atau dekat ya. Karena berdekatan atau dekat, maka dia ini diidghamkan. Maka disebut idgham mutaqaribain. Idgham itu artinya apa? Yaitu idgham itu artinya masuk ke huruf berikutnya. Lam ini dileburkan ke huruf ro, sehingga di sini timbullah tasydid, sehingga kita tidak membaca lam lagi. Kita langsung membaca ro. Wa qur rabbirhamhuma. Itulah yang disebut dengan idgham mutaqaribain. Idgham artinya masuk, mutaqaribain artinya berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Lain dengan mutajanisain. Mutajanisain itu sejenis, maksudnya makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Kalau ini makhraj dan sifatnya itu berbeda, cuma dia itu berdekatan atau mutaqaribain. Nah, di dalam ayat ini juga yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf kha ya. Huruf kha ini termasuk huruf isti'la. Huruf-huruf yang agak sulit dibaca, itu salah satunya yaitu terkumpul dalam huruf isti'la tersebut. Salah satunya adalah kha dan dad. Ini juga merupakan huruf yang agak sulit bagi pemula, tetapi kita harus bisa ya. Kha itu adalah di tenggorokan. Caranya kita dibedakan antara ha dan kha, ada titiknya itu ya. Jadi harus terdengar suara kha tersebut. Fid. Kemudian dotnya ini do sambil digelembungkan ya pipinya itu. Dot itu disukun tanpa kolkolah, jadi jangan dikolkolahkan yang dot ini. Fid, jadi ditahan fid tanpa memantul ya. Itu yang perlu diperhatikan. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma. Nah, kalau kita tidak kuat sampai di akhir ayat, kita boleh berhenti sampai di sini, kemudian kita ulangi dari waqur ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu sukun ro ini. Dia ini sukun ro yang sebelumnya kasroh. Di dalam teori kalau sukun ro sebelumnya kasroh itu dibaca tipis atau tarqiq. Akan tetapi di sini itu berbeda karena apa? Karena ada hamzah wasol di sini. Karena ada hamzah wasol, maka ro ini yang asalnya tipis menjadi tebal. Jadi ini membacanya ditebalkan disebabkan adanya alif ini. Ini disebut dengan hamzah wasol ya, tulisannya seperti alif. Kalau tidak ada hamzah wasol, ro sukun yang sebelumnya kasroh itu dibaca tipis atau tarqiq. Tapi karena ada ini maka dibaca tafkhim atau tebal. Jadi membacanya
Rabbir bir ya, agak mencucu. Kalau tipis itu meringis. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita kuat dari depan sampai shaghira ya tidak masalah, kita tidak berhenti di sini. Tapi tebal tipisnya tetap ya, tetap tebal ya. Coba kita membaca tanpa nafas sampai di akhir ayat ya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini tidak ada yang berdengung-berdengung di ayat ini ya. Cuma kita menyeimbangkan, menstabilkan bacaan mad tabi'inya itu ya. Mad tabi'i kan satu alif. Ada beberapa mad tabi'i, ada ma lagi di sini, ada robbaya ya, kemudian ni, soghi ini mad tabi'i, kemudian ditutup dengan mad iwad rohnya ini juga merupakan satu alif. Kelincahan itu dimulai dari di sini, harus kita lebih lincah lagi karena di sini ada banyak yang pendek juga ya. Janahadzulli minar, antara lam dan mim itu langsung. Janahadzulli minar, zulli tasydidkan dahulu lamnya, kemudian lamnya ini pendek. Rahmati ini juga pendek. Jadi peralihan itu kadang-kadang disepelekan ya. Janahadzulli minar rahmati wa qur. Jadi rahmati wa qur langsungkan. Minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bacaan dari mad tabi'i ini seimbang. Kalau satu alif semuanya. Dua ketukan, jadi seimbang membacanya. Tidak lebih panjang yang warhamhuma misalnya ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu tidak seimbang, tidak bagus dalam bacaan. Itu namanya wazniyatul qiraah atau keseimbangan bacaan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rohnya juga satu alif saja. Ini disebut mad iwad. Iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Tanwin diganti menjadi mad. Nah, itu namanya mad iwad. Sekali lagi kita baca tanpa nafas ya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sekarang kita dapat pelajaran yaitu dot ini jangan dikolkolahkan. Kemudian ini adalah idgham mutaqariban, lam bertambah ra, mutaqariban artinya berdekatan, makhraj dan sifatnya. Kemudian di sini ada ra sukun yang sebelumnya kasrah tapi ditebalkan disebabkan karena hamzah wasol. Kemudian kita juga belajar tentang mad tabi'i yang harus seimbang membacanya. Skalanya skala 1 semua, 2 semuanya. Jadi imbang. Kita membacanya itu wazniyatul qiraah, keseimbangan bacaan itu perlu. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Isra ayat 24. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.